Hampir masing-masing dari kita telah mengonsumsi antibiotik setidaknya sekali seumur hidup. Tetapi, sebenarnya apa itu antibiotik? Bagaimana cara kerjanya? Dan apa itu resistensi antibiotik? Pada umumnya, antibiotik tidak berfungsi melawan virus ataupun jamur, melainkan secara khusus ditujukan untuk melawan bakteri. Antibiotik pertama kali ditemukan oleh Alexander Fleming pada tahun 1928. Ia mengamati sebuah tempat di cawan petrinya di mana bakteri tidak tumbuh di sekitar fungi. Fungi ini menghasilkan zat antibakteri yang dapat membunuh mikroba di sekitarnya. Hal ini dikenal dengan istilah penisilin yang nantinya akan menyelamatkan jutaan nyawa. Penemuan ini merupakan kemenangan terbesar yang pernah dicapai dalam mengobati penyakit. Namun, bagaimana antibiotik tersebut bekerja? Ada beberapa jenis antibiotik dan juga mekanisme aksi yang berbeda-beda. Beberapa antibiotik mengganggu integritas membran sel. Yang lainnya dapat mengganggu jalur metabolisme esensial atau menghambat sintesis asam nukleat, ataupun menghambat sintesis protein dan dinding sel. Dari berbagai mekanisme aksi yang ada, terdapat satu kesamaan umum. Antibiotik menargetkan proses esensial dalam sel dan mencegah bakteri menyebar baik dengan cara membunuh mereka secara langsung ataupun menghambat pertumbuhannya. Video ini akan menunjukkan beberapa mekanisme aksi dari antibiotik. Antibiotik menghambat sintesis dinding sel. Bakteri memiliki membran sel dan juga dinding sel yang terdiri dari peptidoglikan. Peptidoglikan merupakan molekul gula yang saling terkait dengan ikatan peptida. Tanpa ikatan peptida esensial, dinding sel menjadi sangat tidak stabil. Akibatnya, sel bahkan bisa pecah karena tekanan osmotik yang tinggi di dalam. Tetapi, bagaimana dinding sel disintesis? Enzim yang disebut transpeptidase mengkatalisis reaksi yang diperlukan untuk cross-link peptidoglikan. Mekanisme ini adalah target dari antibiotik yang sudah kita kenal, yaitu penisilin. Penisilin termasuk dalam kelompok beta-laktam. Penisilin dapat menghambat aktivitas transpeptidase. Jika tidak ada aktivitas transpeptidase, berarti tidak ada sintesis dinding sel. Dinding sel menjadi tidak stabil dan bakteri dapat dieliminasi. Oleh karena itu, sebagian besar antibiotik dari kelompok beta-laktam dianggap bakterisida. Seperti yang kita ketahui bahwa ribosom adalah mesin katalitik yang bertanggung jawab dalam translasi. Ribosom mensintesis rantai polipeptida yang akan melipat menjadi protein. Ketika kita melihat lebih dekat pada ribosom bakteri, akan terdiri dari dua subunit, yaitu subunit besar dan subunit kecil. Tetrasiklin merupakan antibiotik yang dapat mengganggu subunit kecil. tRNA tidak dapat lagi mengikat ribosom dan sintesis protein terhambat. Hal ini tidak akan langsung membunuh bakteri, namun menghabiskan mereka dari protein yang dibutuhkan untuk pertumbuhan. Mekanisme ini disebut sebagai bakteriostatik. Bagaimana antibiotik ini secara khusus menghambat translasi bakteri tetapi tidak mengganggu program sintesis protein kita sendiri? Seperti yang kita ketahui bahwa DNA bakteri biasanya ditranskripsi oleh enzim yang disebut RNA polimerase. Enzim ini mensintesis mRNA dalam proses yang disebut transkripsi. Antibiotik yang disebut rifamycin dapat menghambat aktivitas enzim RNA polimerase. Hal ini akan menghentikan sintesis mRNA dan dengan secara tidak langsung juga menghentikan produksi protein. Rifamycin tidak menghambat RNA polimerase pada mamalia. Penggunaan antibiotik seperti penisilin pertama kali tersedia selama Perang Dunia Kedua. Banyak tentara datang ke rumah sakit dengan luka yang sudah terinfeksi. Ketika antibiotik ini tercipta, angka kematian berkurang secara signifikan. Oleh karena itu, antibiotik disebut obat yang ajaib.
Antibiotik merupakan revolusi dalam dunia pengobatan. Namun, pada masa sekarang ini, antibiotik tidak hanya digunakan pada manusia, melainkan juga diberikan pada ternak yang digunakan untuk menjaga hewan tetap sehat dan secara rutin untuk mencegah penyakit. Penggunaan antibiotik yang berlebihan dapat meningkatkan resistensi antibiotik. Resistensi antibiotik umumnya disebabkan oleh mutasi sederhana pada DNA bakteri. Mutasi dapat terjadi pada semua organisme, tetapi ketika antibiotik digunakan dan terdapat satu mikroba mengembangkan resistensi yang disebabkan oleh mutasi acak, antibiotik akan menjadi tidak efektif. Sehingga antibiotik lain harus dipertimbangkan. Dalam kasus terburuk, antibiotik tidak akan efektif lagi dan hasilnya akan menjadi suatu pandemi yang besar. Maka dari itu, kita harus lebih bertanggung jawab dengan penggunaan antibiotik di masa depan. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.